Alhamdulillah Dekopin sebagai satu-satunya wadah tunggal sebagai bagian dari Gerakan Koperasi Indonesia mewadahi 32 induk-induk koperasi di seluruh Indonesia yang salah satunya INKOAPI selama ini sangat berperan aktif dan nyata dalam keberhasilan mensupport semua kegiatan INKOAPI, terutama dalam fasilitasi permodalan, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, juga advokat kepada pemerintah yang terpilih, khususnya presiden terpilih. Mohon izin diperkenankan agar gerakan koperasi lah yang menjadi pemimpin. Notabene 80% UKM di Indonesia dan anggota koperasi Indonesia itu perempuan. Jadi kita berharap di koperasi ke depan ini dari gerakan koperasi dan orangnya perempuan. Harapan saya selaku Ketua Dekopin WIL Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga kebetulan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DIY, mengharapkan bahwa Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal gerakan koperasi itu tetap menjaga kekompakan dan persatuan. Jadi mengenai isu bahwa ada Dekopin kembar itu menurut saya tidak ada kembar, hanya berbeda persepsi dengan Dekopin hasil Munas 2019. Nah, kalau mengikuti Munas itu, Dekopin itu adalah satu, yaitu hasil Munas Dewan Koperasi Indonesia tahun 2019 dengan perubahan anggaran dasarnya. Nah, apabila ada yang tidak sepakat dengan perubahan anggaran dasar itu, ya monggo, ada prosedur konstitusinya di Dewan Koperasi Indonesia. Selenggarakanlah Munas luar biasa untuk mengimplementasikan atau menjadikan sebuah keputusan yang legal. Jadi tidak asal keinginan sendiri secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Polis Pejabat Wali Kota Probolinggo. Kesan saya pada perhelatan Advokrat ini sudah luar biasa. Kali ini pada kali setelah COVID meninggalkan event dari Dekopin ini luar biasa. Semoga harapannya ke depan Dekopin semakin eksis sehingga bisa menggerakkan produksi koperasi seluruh Nusantara. Harapan kami Dekopin ya satu, artinya sehingga kedepannya bisa lebih eksis, sehingga masyarakat juga tidak bingung, pembinaan koperasi juga akan lebih mantap lagi. Sekira itu diharapkan sekali lagi Dekopin betul menjadi satu kesatuan untuk menggerakkan potensi koperasi. Momen Hari Koperasi ini untuk membangun di mana koperasi atau Dekopin atau gerakan koperasi merupakan mitra pemerintah yang bisa untuk mendorong terciptanya nilai-nilai luhur ekonomi berkerakyatan, bermartabat yang dilandasi oleh peningkatan profesional di semua unsur, sehingga koperasi tidak lenggang dengan adanya perkembangan zaman dan terus mengikuti bagaimana dan apa yang diharapkan oleh para anggota untuk menjadikan pelayanan yang semakin meningkat, kualitas koperasi yang semakin baik, pembinaan yang semakin bagus, dan beriringan dengan pemerintah untuk sama-sama mengembangkan gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Dan bahkan kami gerakan koperasi di Jawa Barat menginginkan bahwa Kementerian Koperasi itu Kementerian Koperasi tok, tidak lagi ditambah UKM. Jadi kita ingin levelnya juga bukan level ketiga, tapi harus level kedua. Kenapa demikian? Karena koperasi ini sebetulnya di Indonesia hampir 250.000 dengan hampir 9 juta anggota sebetulnya sudah mewakili. Kenapa? Karena unsur-unsur yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, bermartabat, apalagi dengan adanya pemerintah sekarang program makan gratis, ini pasti memerlukan beras, memerlukan sayur, memerlukan buah, memerlukan daging, memerlukan ikan. Kalau seandainya koperasi menjadi mitra pemerintah dalam menuju Indonesia Emas 2034, sebetulnya sudah tidak ada masalah dan gerakan koperasi siap. Karena sejak berdirinya Republik ini, gerakan koperasi selalu bergandengan tangan sesuai dengan diamanatkan oleh pendiri koperasi
di Republik, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hatta. Jelas bahwa koperasi ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk membangun ekonomi yang bermartabat, yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada tawar lain. Makanya gerakan koperasi di Indonesia, lebih khusus kami telah mengadakan konsolidasi bahwa yang pertama segera diselesaikan masalah konflik. Ya, kalau seandainya ada konflik, sebenarnya tidak ada konflik karena ketentuan yang ada bahwa yang namanya pengurus koperasi atau Dekopin dipilih pada saat Munas sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, tidak dari luar tapi sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kita ini sudah sesuai dengan ketentuan ada. Yang kita harapkan sekarang bagaimana agar gerakan koperasi ini tidak terpecah-pecah tapi menjadi suatu kesatuan yang utuh untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi yang bermartabat. Insya Allah Republik ini akan berkembang dan jaya bersama koperasi. Pertama harus tahu tentang filosofi koperasi. Kedua, mempunyai keinginan untuk membangun koperasi di mana koperasi ini jumlahnya orang banyak. Orang menengah ke atas bahkan menengah ke bawah juga ada di koperasi. Koperasi harus membuat menjadi kekuatan ekonomi yang utuh yang dilindungi setiap langkahnya untuk menciptakan dan membangun ekonomi yang bermartabat, terstruktur, dinamis, dan saling menguntungkan. Jadi tidak sepihak. Kalau koperasi yang maju bukan milik orang perorangan, tapi milik anggota, dapat dirasakan oleh anggota, dan tidak ada pemilikan yang langsung atau tidak menjadi pemilikan tunggal, tapi pemilikan jamak. Berarti harus penggerak koperasi, Pak ya, Harus penggerak koperasi, harus paham, mengerti. Paling tidak udah aktif di koperasi. Kalau bisa yang pernah jadi ketua Dekopinwil atau ketua Dekopin, itulah yang harus menjadi ketua koperasi supaya paham dan dia juga rela. Kenapa? Di koperasi itu perlu perjuangan, perlu komitmen, perlu kerja keras kalau di koperasi. Dan tentu saja gerakan koperasi tidak sah, tidak salah kalau seandainya mengajukan siapa sebetulnya kriteria calon menteri koperasi ke depan agar bisa membantu pemerintah yang lebih maksimal untuk mewujudkan nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945. Saya melihat jadi Dekopin ini sudah mulai mengerucut pada satu pemikiran yang sama tentang Dekopin yang harus kita ikuti. Dalam pandangan saya tidak berpihak terhadap nama, tapi berpihak terhadap Dekopin sebagai kedudukan lembaga yang menaungi seluruh kegiatan koperasi, seluruh lembaga koperasi dari primer sampai dengan induk koperasi yang di pusat. Itu adalah sepakat kita untuk menyamakan persepsi bahwa koperasi atau seluruh anggota itu menyebutnya Dekopin yang sah itu adalah Dekopin yang melakukan munas dengan berbagai produk munas. Karena kalau kita di koperasi, keputusan tertinggi itu ada di rapat anggota. Kalau di Dekopin itu keputusan tertinggi ada di munas. Kemudian terjadi gorengan-gorengan di dalam proses penerbitan kepres tentang anggaran dasar, itu hanya masalah waktu. Kita punya pengalaman 2019 ditandatangani, 2009 Munas itu kepresnya ditandatangani di 2011. Artinya kan tidak langsung juga ditandatangani kepresnya. Begitu juga ini juga berlaku. Jadi begitu keputusan Munas dengan seluruh turunan Munas itu sah berlaku, selesai diketok dalam Munas. Itu intinya. Jadi Dekopin yang sah itu Dekopin yang Munas karena produknya jelas. Kalau hanya persoalan kepres yang masih menjadi perdebatan, itu hanya masalah waktu. Dan ini kita tahu persis bagaimana persoalan waktu itu menjadi tertunda dan seterusnya, ya tentunya ada tangan-tangan lain yang masuk ke dalam. Nah, saya selaku pengurus Dekopin maupun Dekopin prihatin sebenarnya dengan itu. Tetapi kami percaya hasil Munas itu yang kita pakai. Kita tidak melihat orang. Ya kebetulan aja yang Munas itu sepakat aklamasi meminta. Kita yang minta Pak Nurdin itu menjadi pimpinan Dekopin saat itu, jadi ketua umum lagi. Kalau ada orang lain yang mungkin ada kompetisi, tapi kan tidak ada
pada saat itu ada Prof. Jimli, ada Prof. Fadil Muhammad, semua mundur dalam proses pemilihan. Jadi kita tahu itu. Nah, kalau ada sekarang menyebut koperasi dualisme, saya pun tidak mengamini itu gitu aja. Karena apa dasar kita mengamini? Mungkin kalau yang sebelah Munas misalnya, atau ikut Munas dalam waktu yang bersamaan, kemudian ada beda pandangan, selisih misalnya apa yang menyetujui dan tidak setuju misalnya, kemudian dia buat tandingan, barulah kita mengatakan dualisme. Artinya ada yang belum puas, ya kan gitu intinya, terhadap Munas dan seluruh hasil dan produk Munas. Tapi ini kan tidak ada yang Munas, yang Munas itu hanya itu. Mana ada Munas lain selain Munas yang kita lakukan di Makassar. Nah, kalaupun ada yang mengatur atau mengaku misalnya tentang hasil Munas, ya kita juga sudah melakukan tindakan hukum. Kita protes melalui jalur yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak ada juga yang mempersoalkan itu di pengadilan dan memenangkan ya Pak Nurdin Halid sebagai pengurus Dekopin yang sah. Itu sudah menurut saya harus tunduk pada ketentuan hukum. Jangan tunduk pada tekanan politik atau tekanan lain. Karena apa? Negara kita negara hukum, siapapun dia gitu kan. Nah, ini yang saya lihat menurut saya, pemahaman itu harus disebarluaskan menjadi satu bahasa yang sama, satu perasaan yang sama, satu nafas yang sama. Kalau mau koperasi maju, hanya itu. Kalau di Dekopin WLNDP, saya sepakat dengan teman-teman bahwa kita mengikuti ya arus kebenaran proses yang memang melalui satu proses yang benar. Kami dari Muswil, kami dari Munas, kami dalam proses itu. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku di jalanan saya pengurus ini, ya kan aneh gitu loh. Itulah yang saya tidak paham pemikiran sebagian teman-teman. Kadang-kadang, oh ini benar berdasarkan kepres. Kepres itu adalah ya setelah melalui produk Munas itu kepres, dan tidak ada pada seluruh misalnya hari ini Munas, hari ini produk anggaran dasar, hari ini ditandatangani. Kalau dia bunyi di situ boleh menjadi, tapi kan tidak bisa, tidak mengatakan bahwa hari ini harus ditandatangani. Ya contoh 2009, 2011 dia muncul kok. Artinya butuh waktu pun tidak ada masalah. Nah, gitu. Nah, tetapi sekarang agak lambat ya karena banyak cawe-cawe. Nah, makanya kan katanya kan buat berkelompok begitu. Di mana di tempat saya juga ada, buktinya mana orangnya juga nggak ada. Kalaupun di tempat lain itu ada, ya mungkin ya nggak tahu mekanisme pengerahan masanya apa. Kan begitu. Lah di kita putusan menteri hadir, presiden diwakili Menko, kan jadi tidak sekedar istilahnya basa-basi mengumpulkan orang. Gubernur hadir, bupati hadir, bahkan bupati pun sampai menerima penghargaan yang diterbitkan. Penghargaan itu Dekopin hasil Munas, maka sah itu. Dan mereka pejabat dengan bangganya menerima penghargaan itu dari Dekopin yang ada sekarang. Loh, coba kalau dianggap tidak benar, karena mereka paham produk yang benar itu produk yang melalui proses. Ya Pak, inputnya jelas, yang hadir jelas, anggota yang ikut Munas jelas, berproses dalam Munas, kemudian nggak ada keputusan Munas, maka itu sah. Lah sekarang ini siapa yang Munas, kapan prosesnya, di mana Munasnya, kok tiba-tiba muncul itu bukanlah sebagai pengurus, karena tidak begitu di dalam Dekopin itu. Proses itu harus dilalui oleh anggota dalam proses Munas dan produk Munas. Apa itu produknya? Anggaran dasar. Mau berubah, mau apa itu adalah produk tertinggi di dalam produk keputusan. Tapi kita kan secara nasional juga beredar dalam media. Tentunya kan ada istilahnya proporsional para yang mewakili partai politik atau apapun mungkin ya yang dianggap mumpuni atau memiliki kapasitas di dalam di dalam kementerian itu, ya saya pikir hak prerogatif presiden lah. Kita mungkin ngajukan ya terus mau diterima mau tidak kan urusannya. Memang ada beberapa yang muncul kan, baik dari partai pemenang maupun dari profesional pun yang saya dengar saja, tapi dari NTB saya tidak melihat. Kalau saya melihat atau ada ajuan dari Dekopin NTB belum. Ya kalau pandangan saya selaku dari gerakan ya yang mewakili teman-teman saya, sebaiknya gitu dari aspirasi gerakan. Artinya kalau aspirasi gerakan yang disampaikan kepada pemerintah khususnya presiden seharusnya didengar itu. Kenapa? Akan begitu dia tersalurkan dengan benar seluruh proses-proses pembinaan, kemudian pengembangan koperasi juga akan berjalan bagi yang memahami koperasi. Nah,
Kalau tidak ya itulah adanya di apa ya, dibuat ya kayak bola pingpong aja kesana kemari kan gitu. Jadi tidak fokus. Saya setuju dia lebih fokus kepada orang yang paham koperasi. Bahwa Dekopinwil yang susah itu adalah Dekopinwil di bawah pimpinan Dr. Ali berdasarkan keputusan pengadilan Makassar. Jadi tidak ada yang bisa digabungkan karena keputusan pengadilan Makassar itu sudah inkrah. Itu intinya. Memang ada dualisme di Bali, ada dualisme, tapi tidak masalah. Saya bertahan untuk membela kebenaran yang ada menurut saya. Kerja di Bali itu, saya mau muswil itu sore harinya dibatalkan oleh gubernur karena saya tidak mau menghadirkan ketua Dekopin tandingan karena tidak benar, mereka tidak pernah mengikuti Munas kok mengaku ketua Dekopin pusat, sehingga saya dibatalkan Munas. Kalau mau menghadirkan ketua Dekopin tandingan, saya boleh muswil. Saya tidak mau karena kebenaran ada di situ, sehingga sore hari saya dibatalkan oleh gubernur dan dinas koperasi yang mengkoordinir gerakan koperasi di Bali untuk melaksanakan muswil, sehingga terjadilah Dekopinwil tadi. Terus mereka selama ini bergiat, terus saya biarkan ya, karena percuma saya akan bergerak kalau mereka itu sudah dirangkul oleh gerakan koperasi provinsi Bali. Masih saya pasif saja. Jadi peran gubernur di situ dalam hal politik itu sangat betul. Sehingga saya masih tetap mempertahankan kebenaran yang ada menurut saya. Makanya saya hadir di dalam Harkopnas di Batam ini. Yang amat berhormat Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto bersama seluruh pimpinan tinggi Kementerian Perekonomian yang mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati anggota DPR RI Pak Singgi, yang saya hormati yang mewakili Menteri Pertanian, yang saya hormati yang mewakili Menteri Koperasi, Bapak Menko. Selalu ada pertanyaan, kenapa Menteri Koperasi 4 tahun terakhir di Hari Koperasi selalu diwakili? Jawaban saya cuma satu, menterinya tidak paham tentang jati diri koperasi. Jati diri koperasi adalah kegotong royongan dan kekeluargaan. Mudah-mudahan yang mewakili bisa menyampaikan kepada beliau. Dan sekaligus catatan Pak Menko sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar dalam koalisi Indonesia Maju, agar di masa akan datang Menteri Koperasi jangan dari LSM, tapi dari insan dan penggiat koperasi. Yang saya hormati, saya jemput sahabat kita dari negeri terumpun, Datuk Sri Abdul Fattah, Presiden ASEAN Cooperative Organization ACO, sekaligus Presiden Angkasa. Pak Menko, beliau ini adalah pengganti saya. 2010-2014 saya Presiden ASEAN Cooperative Organization. Karena terpilih sebagai Vice Presiden Asia Pasifik, ICI Pasifik, maka jabatan Presiden ACO saya lepas di tahun 2014 dan diganti oleh Datuk Sri Fattah bersama seluruh rombongan yang amat saya hormati. Sahabat saya, sahabat kita semua, Gubernur Kepri Pak Ansar, dan juga Bapak Wali Kota Batam Bapak Muhammad Rudi, Gubernur Jambi, pejabat Gubernur Sumatera Selatan, terima kasih sebenarnya Pak, yang mewakili Ibu Hopipa, mantan Gubernur Jawa Timur, dan seluruh Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, penerima penghargaan yang sempat hadir yang amat saya hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri yang saya hormati, Vice Presiden Telkomsel. Bapak Menko, sambutan saya cuma 2 hal. Yang pertama ucapan terima kasih, yang kedua harapan. Terima kasih kepada Bapak Menko yang dalam kurung waktu 5 kali Harkopnas senantiasa boleh hadir bersama kita. Itu pertanda bahwa Pak Airlangga Hartarto
adalah seorang ekonom yang cinta koperasi dan seorang ekonom yang bukan neolib. Dan kita yakin sebagai Menko Perekonomian, beliau tidak akan membiarkan para kapitalis menguasai seluruh alokasi ekonomi negeri ini. Yang kedua, Bapak Menko, harapan. Harapan yang pertama adalah karena sebentar lagi akan lahir pemimpin baru negeri ini, yaitu Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Maka kami mengharapkan melalui Bapak Menko untuk segera terbitnya Kepres tentang anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia. Dengan terbitnya Kepres itu, maka Dekopin jalanan tidak akan ada lagi di bumi pertiwi ini. Dekopin abal-abal tidak akan mengganggu lagi perjalanan Dekopin Indonesia. Betul tidak? Harapan kedua Bapak Menko, untuk diketahui seluruh insan koperasi bahwa atas dukungan beliau sebagai Ketua Umum Golkar, memerintahkan kepada Ketua Fraksi Golkar DPR untuk meng-hold dulu, menunda dulu pembahasan undang-undang koperasi agar bisa mendapatkan kajian yang mendalam dan melibatkan penggiat koperasi membahas undang-undang koperasi tersebut, dengan harapan bahwa insya Allah setelah pergantian kabinet maka dan pelantikan Ketua DPR RI, mudah-mudahan tahun 2025 kita sudah bisa menghadirkan undang-undang koperasi yang baru. Setuju? Lagi-lagi suara rakyat Bapak Menko, harus Bapak dengar itu insya Allah. Harapan yang ketiga, kenapa koperasi majunya sangat lambat? Sementara koperasi adalah ekonomi konstitusi. Kita patut berbahagia dan bergembira mendengar salah satu visi misi Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah ekonomi Pancasila. Dan ekonomi Pancasila itu adalah pengejawantahan daripada ekonomi konstitusi. Bapak Menko dan hadirin sekalian, kalau kita membaca perasa kalimat per kalimat di dalam pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 sudah sampai prima. Ayat 1 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini bermakna bahwa salah satu pelaku ekonomi konstitusi itulah koperasi. Ini harus diimplementasikan sesuai dengan amanah pasal 33 ayat 1. Pasal 2, ayat 2 maksud saya berbunyi, cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini mengandung makna bahwa badan usaha swasta seyogianya hanya mengelola hilirisasi dan industri. Bukan seperti sekarang menguasai seluruh alokasi ekonomi yang membuat koperasi hanya bermain di area di sebuah akuarium. Sementara swasta bermain di laut lepas. Ayat yang ketiga, bahwa bumi dan air dan seluruh kekayaan yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini bermakna bahwa ayat 3 ini adalah sumber kekayaan alam kita seyogianya dikelola oleh badan usaha milik negara. 3 ayat ini dalam konstitusi kita itu mencerminkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi. Harapan kami Bapak Menko agar supaya nomenklatur kementerian sehubungan dengan telah dirubahnya undang-undang tentang kementerian negara, maka kami insan koperasi mengharapkan agar Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi bukan seperti sekarang berada pada level 3, yaitu ada atau tiada. Oleh karena itu, dengan level ke atasnya nanti kita harapkan untuk mengimplementasikan daripada pasal 33 ayat 1 dan 3, maka harapan kami adalah digabung Kementerian Koperasi dan Badan Usaha milik negara. Setuju? Lagi-lagi Pak Menko itu suara insan koperasi. Harapan terakhir Pak Menko. Tadi saya katakan Menteri Koperasi akan datang. Kenapa saya bicara begini? Karena beliau adalah Ketua Umum Partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Bisa membisik Presiden terpilih. Bisa menyampaikan usul Presiden terpilih. Harapan kami Bapak Menko, di koperasi ini adalah tidak kurang SDM. Ketika kita hendak memilih Menteri Koperasi, mau politisi para koperasi ada di Dekopin.
Politisi, praktisi, ada Ferry Yulianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Berdiri, baik. Mau praktisi sekaligus kader partai, ada Ibu Sarmila. Mau praktisi, akademisi koperasi, ada Insinyur Agung Sujatmiko. Mau pakar tata negara, ahli hukum, praktisi koperasi, ada Prof. Jimli Asidik. Jadi banyak lagi yang lain. Insan koperasi yang bisa Bapak Airlangga Hartarto mengendos untuk jadi menteri dengan tidak mengurangi jatah partai golongan karya. 4 harapan itulah Bapak Ibu sekalian yang tentu kita harapkan kepada Bapak Airlangga Hartarto. Mari kita mendoakan agar Pak Airlangga tetap diberi hidayah dan rahmat dari Allah SWT, sehingga terus beliau akan membangun negeri ini bersama Presiden terpilih. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan mohon kepada Bapak Menko Perekonomian untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan penghargaan, memasangkan pin kepada seluruh penerima penghargaan, bukan hanya sebagian, agar mereka bisa merasakan pengabdiannya dan kita memberikan apresiasi. Dekopin memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penggiat koperasi di seluruh tanah air. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional Bapak Profesor Dr. Haji Adib Muhammad Tatang Hidayat AMD. Dan selanjutnya kepada Kolonel Infanteri Dodi Darmawan Basyan. Kita akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Baik. Cukup, kami persilakan untuk para penerima penghargaan. Sedang kita saksikan penyerahan anugerah kepada Gubernur Jawa Timur 2019-2024 kepada Dr. Anda Haja Hovifah Indah Parawansa MSI. Dalam hal ini diterima oleh Dr. Anda Haja Siti Aniros Selamat MSI. Kita saksikan untuk penyerahan penghargaan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMR. Dan juga sedang diserahkan anugerah kepada Gubernur Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat ridhonya kita hadir di Hari Koperasi dengan tema Koperasi sebagai ekosistem dan untuk konsolidasi, akselerasi dan eskalasi ekonomi mikro. Tema ini tentu mengandung harapan unsur strategis dari koperasi dalam membangun perekonomian nasional. Saya tentu apresiasi Dekopin atas penyelenggaraan acara ini dan juga bekerja sama dengan para mitranya. Tentu kita bagi pemerintah koperasi ini strategis karena ada sekitar 24,44 juta orang anggota koperasi dengan nilai usaha lebih dari 285 triliun, dan tentu kita melihat bahwa unsur koperasi ini menjadi sangat strategis, apalagi berbagai pembiayaan ini diarahkan kepada koperasi. Kredit usaha kecil atau kredit usaha rakyat itu hampir 5% disalurkan ke koperasi dari 270 triliun. Ruangnya masih banyak karena kebijakan koperasinya atau kebijakan kurnya ada di tangan Menko. Jadi tentu kita selalu berpihak. Kemudian tentu tantangan saat sekarang adalah disrupsi dari digital. Sebetulnya digital itu prinsip koperasi secara digital. Karena digitalisasi itu berbasis anggota, membership, dan jaringan. Oleh karena itu, ini penting bagi kita agar koperasi terus
menjadi tiang daripada perekonomian nasional, apalagi dalam regulasi pemerintah khusus UMKM, misalnya halal sertifikat bagi UMKM dan koperasi biayanya gratis. Dan itu juga dari Kemenko Perekonomian. Jadi banyak yang gratis-gratis dari Kemenko Perekonomian. Jadi tadi kata Pak Ketua Umum Dekopin, yang penting kita tidak boleh lupa terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang akan terus dilanjutkan ke depan. Kelanjutan ini menjadi sangat penting karena saat sekarang pemerintah tentu melihat bahwa transisi ke depan ini menjadi penting karena transisi ke depan ini adalah transisi menuju Indonesia Emas 2045 dan periode 2025 sampai 2035 dan tahap pertama sampai tahun 30 itu sangat krusial karena ini berbasis ketersediaan sumber daya manusia dan sumber generasi muda. Dan kita ingin agar gerakan koperasi oleh Dekopin tidak melupakan generasi muda. Generasi muda ini sekarang generasi milenial ini selain mereka penting, mereka juga mempunyai literasi yang tinggi terhadap digitalisasi, tentu harus disosialisasikan, bekerja secara berkelompok, karena mereka sangat paham dan juga suka melakukan kegiatan, dan dengan digitalisasi mereka sudah paham komersial. Mereka tahu bagaimana saya melihat banyak anak-anak muda, masih SMA, masih kuliah, berjualan di online. Dan itu untuk menunjukkan bahwa mereka sangat literate atau mengerti mengenai ekonomi, dan kalau mereka bisa terus disosialisasikan, dan itu peran Dekopin menjadi penting. Dan jangan lupa dalam perubahan undang-undang ke depan, itu hybrid koperasi dan digital itu penting untuk masuk. Jadi jangan sampai hal-hal yang terkini atau digitalisasi luput dari undang-undang perkoperasian. Jadi ini waktunya untuk direview kembali bahwa ke depan koperasi ini menjadi sebuah koperasi yang modern. Tentu kita belajar dari berbagai negara lain yang koperasi itu bisa melayani masyarakat, bukan koperasi melayani hanya anggota sendiri. Kalau koperasi hanya melayani anggota sendiri, berarti membatasi aktivitas dari koperasi itu sendiri. Tetapi koperasi melayani yang lebih luas tapi dimiliki oleh masyarakat atau kelompok koperasi itu sendiri. Kepemilikan modal, kemudian bagi hasil, dan juga pengelolaan itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu kita juga ingin melihat beberapa koperasi yang maju di berbagai negara lain, itu kita patut untuk kita tiru, tetapi kuncinya tetap koperasi yang survive adalah koperasi yang menguasai market share. Jadi jangan dilupakan daya saing. Kalau berdaya saing tinggi, saya yakin apapun jenis peusahanya dan apapun format hukumnya, tentu daya tahannya bisa lewat daripada berbagai krisis. Nah, tentu Hari Koperasi ini menunjukkan bahwa koperasi tidak muda lagi. Koperasi sudah berumur 77 tahun, oleh karena itu kalau sudah seri 7 harus ingat juga yang muda-muda, sehingga yang muda-muda ini ke depan saya ingin menjadi backbone daripada Dekopin. Kalau bisa kuotanya, ya kalau nggak bisa, targetnya minimal 50-50 lah. 50 under 40, 50 upper 40. Yang upper 60 cukup 10% saja. Nah, ini untuk ke depan saya pikir penting. Saya pikir saya membawa Pak Singgih Januratmoko ini bukan tanpa story. Pak Singgih ini saya kenal sejak muda, sejak mahasiswa,
dan usahanya adalah di bidang perayaman. Dan mulainya adalah rumahan, industri rumahan. Dan sekarang Pak Singgih ini sudah melantai di bursa, sudah go public. Dan ini asli pengusaha nasional dan dari UMKM, sekarang kapitalisasi pasarnya sudah 400 miliar. Jadi ini saya pikir menjadi contoh pertama. Contoh kedua, kemarin saya baru launching hanya minggu lalu, perusahaan yang hilirisasi kacang. Jadi dia membuat berbagai macam kacang dan ekspor 20%, melantai di bursa, nilai kapitalisasinya pada saat melantai di bursa itu 200 miliar. Tadi sebelum naik saya cek nilai kapitalisasi pasar hari ini adalah 800 miliar. Ini membuktikan hilirisasi dari agriculture itu menjadi penting dan ini tidak seksi, tidak juga menjadi hal yang diramaikan, tetapi ini real dari industri masyarakat, dari petani kacang sampai dengan di packaging sampai di ekspor dan industrinya mempekerjakan hampir 1.000 orang. Bukan juga dari konglomerasi. Jadi ini catatan bagi kita, ini semua yang menginspirasi dan ini semuanya yang mungkin dilakukan dan saya ingin hal-hal begini dikurasi oleh Dekopin. Perusahaan-perusahaan menengah yang bisa menginspirasi kita semua. Tadi sudah banyak disampaikan, saya hanya ingin mengamini saja tadi keputusan yang 4 itu dan seluruhnya disalurkan kepada waketum yang dari Gerindra ini. Nanti tinggal saya cek sudah dibisikin belum? Saya tanya sama Pak Presiden elek Waketum Dekapin sudah menyampaikan belum? Gitu. Kalau sudah sampai kan saya tinggal jawab amin. Demikian dan juga saya berterima kasih kepada Presiden ASEAN Cooperative Organization Datuk Sri Abdul Fattah Abdullah yang jauh datang dari Malaysia untuk hadir ke Batam untuk melihat keberhasilan dari koperasi di Indonesia. Selanjutnya saya tinggal baca pantun. Hendak memancing ke pantai Nongsa, umpan dilempar ke laut dangkal. Mari perkuat ekonomi bangsa, jadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal. Membeli baju di Nagoya, mampir di Batam Center buat sarapan pagi. Cukup sekian dari saya, semoga kita bisa berjumpa lagi.